online juga, biar pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Kita mau tetap andalkan Tuhan, cari Tuhan pagi hari ini, apapun keberadaan saudara. Tetap fokus kita hanya kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Amen. Untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau sudah Tuhan berikan kesehatan pagi hari ini, sehingga kami bisa mengencap kebaikan Tuhan. Dan biar kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saudara, Dia adalah Allah yang setia, dan Dia adalah Allah yang patut kita andalkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penerbang kasih, Tuhan penerbangku, Tuhan pemulihku. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, yes, anak-anak lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dikatakan paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya. Lebih dari pemenang. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Dia memberikan aku ibadah yang berumput di jalanku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Shalom, saudaraku. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati ya. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, pada kenyataannya, pada real time-nya, pada kisah hidup kita yang nyata, mungkin kita sedang ada masalah, kita sedang ada pencobaan, tetapi kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk menolong kita, yang sanggup untuk
mengubahkan kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ya, oleh sebab itu kita harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Dan saya berdoa pada saat ini agar saudara semua yang datang mendapatkan kekuatan, kesembuhan, pemulihan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita semua. Amin, saudaraku. Karena firman Tuhan itu sanggup untuk memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah, saudaraku, yang mampu untuk mengubah segala sesuatu. Haleluya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah blessing or curse, you can choose. Ya, artinya berkat atau kutuk Anda dapat pilih. Ya, Tuhan perhadapkan dua hal ini, saudara, dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, dan kita nggak boleh pilih atau saya mah abstain lah, terserah rumah. Enggak, harus memilih. Dan berkat dan kutuk itu adalah satu pilihan kita. Ya. Siapa yang mau berkat, angkat tangannya. Ya, taruh tangan di dada, katakan saya pasti diberkati. Saya pasti diberkati. Puji Tuhan, ya. Pasti siapapun saudara pasti ingin berkat Tuhan, ya. Berkat dan kutuk ini saya angkat tema ini, saudara, karena banyak orang-orang yang hidup tidak dalam berkat Tuhan. Tapi ntar kita akan lebih dalam lagi, kita akan lihat ya tentang arti kata berkat menurut firman Tuhan. Bukan hanya melulu soal enggak, saudara, ya. Tetapi berkat itu melingkupi banyak hal, ya. Jadi pasti siapapun saudara, tua, muda, besar, kecil, kaya atau tidak kaya, tentunya saudara mau berkat Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mau, betul? Ada yang mau kutuk? Enggak, ya. Tolak kutuk itu, ya. Dan berkat atau kutuk itu ditentukan oleh pilihan saudara, ya. Berkat itu saya akan kelompokkan menjadi 6 K. Ya. K yang pertama itu adalah keselamatan. Ya, kalau orang sebelah bilang biar kita selamat dunia dan akhirat. Di firman Tuhan sebetulnya ada. Tuhan itu akan memberikan keselamatan di bumi dan di surga. Nanti kita akan bahas, ya. Tuhan juga memberikan kepada kita berkat itu kekayaan. Ya, tapi tidak hanya melulu soal kekayaan itu melingkupi banyak hal. Soal uang, soal kekayaan intelektual, kekayaan hal-hal yang lain. Kesehatan. Jadi 6K itu ada keselamatan, kekayaan, kesehatan. Buat apa kita punya seluruh dunia tapi kita sakit, kita tidak bisa menikmati. Kita punya banyak uang, kita bisa beli capcay kuyong hoai, susah apa lagi, hai yang lain, ya. Tapi kita nggak bisa makan, nggak bisa menikmati. Kenapa? Kolesterolnya tinggi. Aduh, saya tuh nggak boleh terlalu makan ini, nggak boleh makan yang enak-enak. Cuma nasi 2 sendok sama kecap, ya. Nggak bisa menikmati, ya. Kesehatan itu Tuhan juga berikan buat kita, saudara. Keberhasilan, keberuntungan. Saudara pernah dengar nggak kalau yang warga Tionghoa hoki? Pernah dengar hoki? Itu mah udah hoki deh. Ternyata ada di firman Tuhan. Dan keberuntungan itu, keberhasilan itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Yang ntar kita bahas lebih dalam lagi, ya, saudara. Dan juga yang penting kebahagiaan. Ya, itu yang sangat penting, saudara. Ya. Dan Tuhan berikan lengkap pada pagi hari ini. Kita akan belajar dari bangsa Israel. Dalam Ulangan 28 dijelaskan bahwa ketika bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan, Tuhan berkata melalui Nabi Musa, Dia memberikan petunjuk tentang berkat dan kutuk kepada bangsa Israel pada waktu itu. Karena pada waktu itu bangsa Israel ngelayat, bahasa Jermannya. Pada bangsa Israel umat pilihan Tuhan, tetapi pada waktu itu bangsa Israel mulai berpaling kepada ilah-ilah lain. Dia bikin patung. Itu pada waktu itu, pada waktu Musa. Dia bikin hal-hal yang lain, memuja-muja. Dia minta-minta berkat, padahal Tuhan sudah berikan itu. Dan Tuhan memberikan itu kepada bangsa Israel. Petunjuk-petunjuk bagaimana supaya mereka hidup dalam berkat Tuhan. Atau kalau mereka tidak memilih itu, mereka hidup dalam kutuk. Nah, sehari ini juga kita akan belajar melalui petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel juga kepada kita, ya, sebagai umat pilihan Tuhan pada masa ini, ya, tentang basic berkat, ya.
Dalam Ulangan 28 ada jenis-jenis berkat. Yang pertama adalah berkat bakul dan tempat adonan. Apa saudaraku? Berkat bakul dan tempat adonan. Memang terjemahan bahasa Indonesia seperti itu saudara ya. Jadi kita akan baca di dalam Ulangan 28. Ini tentang berkat ya. Tapi saya akan supaya cepat saya akan langsung kepada poinnya. Poin yang pertama itu tentang berkat bakul dan adonan dan tempat adonan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Diberkatilah bakulmu. Bakul ini adalah keranjang. Kalau zaman orang-orang zaman dulu, zaman saya lah ya, itu masih ngerti tentang bakul. Tapi anak-anak muda sekarang mungkin nggak ngerti bakul ya. Bakul itu keranjang, tempat untuk bangsa Israel mengumpulkan biji-bijian, tempat mengumpulkan hasil panen, ya itu tempat bakul dikatakan, ya itu bicara soal selalu ada makanan, ada panen, ya ini bicara soal berkat Tuhan buat kita. Apa yang kita kerjakan itu berhasil, ada hasilnya, ya. Dan tempat adonan itu bicara soal mangkuk, bicara soal tempat makanan. Artinya, saudara jangan pernah khawatir tentang makanan di atas meja. Kalau orang-orang luar negeri sering bilang seperti itu. Kami bersyukur Tuhan untuk makanan di atas meja. Artinya gini saudara, Tuhan akan selalu menyediakan makanan dan kita jangan sampai takut kelaparan. Amin. Itu yang pertama, berkat bakul dan tempat adonan. Jadi Tuhan sudah menyiapkan itu untuk kita. Kita jangan pernah khawatir tentang pekerjaan kita kira-kira ada hasilnya enggak. Tuhan akan memberkati pekerjaan dan hasil kerja. Oleh sebab itu kalau di luar berkat saya selalu berdoa buat saudara, Tuhan memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Sehingga apa? Hasil kerjanya nggak sia-sia. Hasil kerjanya bisa dimakan. Ada juga orang yang punya pekerjaan, punya hasil kerja, tapi hasil kerjanya nggak bisa dimakan. Itu percuma. Tapi ketika Tuhan memberkati bakulmu dan tempat adonanmu, kita akan diberkati apapun yang sedang saudara kerjakan. Meskipun saudara di sini sudah banyak yang pensiun ya, tetapi Tuhan akan terus memberkati pekerjaan yang saudara sedang lakukan. Dan bakulmu dan tempat adonanmu akan diberkati Tuhan. Ya, itu yang pertama kita akan belajar. Yang kedua, jenis berkatnya adalah berkat lumbung. Apa? Berkat lumbung. Kita akan baca dalam Ulangan 28 ayat 8. Ulangan 28 ayat 8 sama-sama baca 1, 2, 3. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Katakan amin. Ya, lumbung ini adalah tempat menyimpan hasil panen. Tempat menyimpan hasil panen. Jadi gini saudara, kita akan selalu punya simpanan, cadangan, tabungan, deposito. Udah bicara soal duit deh. Ada hubungannya dengan duit? Ini ada hubungannya saudara. Memang Tuhan akan memberkati kita sampai kita punya cadangan, kita punya tabungan. Saya nggak mau suruh saudara angkat tangan ya, siapa yang punya deposito nanti, wah dipikir saya orang kaya, nggak enak kan nanti dimintain buat pekerjaan Tuhan. Enggak ya, saudaraku, kalau saudara belum punya tabungan, Tuhan pasti akan memberkati saudara sampai saudara punya tabungan. Jangan sampai hasil panen kita habis. Kalau saudara belum punya saat ini, mungkin ada sesuatu yang salah. Ya, saudara ya. Jadi kita harus benar-benar punya tabungan, ya. Nah, sekali waktu ada cerita di Alkitab tentang kelaparan di negeri Mesir, dan ini real story, kejadian nyata, saudara. Jadi ketika itu Yusuf dipercaya sebagai penguasa orang nomor 1 di Mesir, saudara. Dan dia ketika itu dia mencoba mendengarkan suara Tuhan, karena Tuhan katakan akan terjadi kelaparan. Karena biasanya orang-orang pilihan Tuhan itu diberikan satu sign, diberikan satu tanda gitu ya. Kalau zaman dulu benar-benar diberikan kepada raja, kepada Yusuf pada waktu itu akan terjadi kelaparan. Nah pada waktu itu dia ketika dipercaya untuk memimpin bangsa Mesir, dia mengumpulkan makanan, mengumpulkan cadangan makanan, gandum, apapun juga di seluruh kota di Mesir. Dia taruh di lumbung-lumbung di sana, dari satu tempat, tetapi di berbagai tempat di kota Mesir.
Sehingga selama 7 tahun kelimpahan di negeri Mesir, dia ada cadangan makanan. Betul, setelah 7 tahun itu ada masa kesusahan, masa kelaparan. Sehingga terjadi kelaparan di seluruh Mesir. Bukan hanya di seluruh Mesir pada waktu itu, kalau kita baca sejarah kita, bahkan di seluruh dunia terjadi kelaparan. Apa yang terjadi sekarang? Mesir punya cadangan makanan yang luar biasa. Mesir punya cadangan gandum yang luar biasa, banyaknya. Nggak habis untuk bangsa Mesir saja. Bahkan orang-orang dari luar Mesir, dari seluruh dunia datang ke Mesir untuk beli. Ya. Kita ketika gagal panen, hari-hari ini ada banyak yang gagal panen. Makanya harga-harga meningkat. Kenapa? Karena kemarau yang tinggi. Udah ketar-ketir tuh Bulog. Karena cadangan berasnya cadangan besar berasnya udah mulai pas-pasan gitu. Ya, jadi mereka mulai mencari cara supaya kembali sawah-sawah di seluruh Indonesia ini bisa panen. Ya, karena kalau enggak akan impor dari luar negeri dan itu akan melambungkan harga, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pada zaman Yusuf seperti itu, tapi Yusuf diberikan kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, pesan buat kita pada hari ini, Tuhan bilang ini, Tuhan akan memberkati lumbung. Ya, jadi saudara jangan takut, saudara pasti punya cadangan makanan, pasti punya cadangan duit. Karena Tuhan akan memberkati. Tapi jangan lupa ya, jangan sampai saudara salah memakai uang itu. Kalau salah memakai, bisa habis. Pada waktu zaman Yusuf, kalau Yusuf dia berfoya-foya, dia nggak akan ada cadangan selama 7 tahun kelaparan. Bayangkan. Jadi kita juga harus punya hikmat sehingga kita punya cadangan uang. Di masa-masa yang sukar kita masih bisa hidup. Dan Tuhan memberkati itu. Entah dari mana datangnya, pasti kita punya cadangan keuangan itu. Ya, oleh sebab itu harus bijak dalam hal keuangan, ya. Nah, kedua jenis berkat ini, ada 3 jenis berkat ya dalam Ulangan 28 ini. Itu bisa diakses oleh siapapun juga. Oleh orang-orang yang belum kenal Tuhan juga, mereka bisa mengakses itu, ya. Ada banyak contoh-contohnya, orang-orang yang belum kenal Tuhan, ya. Dia pekerja keras, dia jujur, dia berhemat, dia pintar. Kira-kira bisa kaya nggak? Bisa punya cadangan uang gak? Bisa punya deposito yang banyak gak? Bisa menghidupi keluarganya? Bisa, asal berhemat. Kedua berkat ini bisa diakses oleh semua orang. Tetapi yang membedakan adalah ketika Tuhan memberkati yang pertama, Tuhan memberkati bakul dan tempat adonanmu dan juga lumbungmu. Yang membedakan adalah Tuhan memberikan satu pertolongan yang luar biasa, pertolongan ilahi, sehingga kita bisa mendapatkan semua itu dengan mudah dan juga banyak, terbaik dan berlimpah. Itu yang membedakannya. Tetapi beda-beda tipis dengan orang-orang yang bekerja keras, jujur, smart, ya, pintar, dan juga dia bisa menyimpan uang, ya, hidup nggak lempeng-lempeng aja gitu ya, nggak nyeleweng, nggak selingkuh, ya. Dia sehingga punya cadangan, punya berkat juga yang tadi kita bahas ya. Jadi kedua hal itu juga bisa diakses oleh orang-orang dunia sebenarnya. Tetapi yang membedakan adalah ketika kita diberkati dalam bakul kita, dalam tempat adonan kita dari cadangan kita sebenarnya. Tuhan akan memberikan pertolongan dan kita akan mendapatkan banyak yang terbaik dan berlimpah. Tetapi ada berkat yang secara spesifik, yang secara spesial, itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita semua orang yang dikasihi Tuhan, amin. Dan kita juga harus mengasihi Tuhan. Itu saudara, berkat yang bisa diakses oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah berkat surgawi. Ya, berkat ini nggak bisa diakses oleh setiap orang, sembarangan orang nggak bisa. Hanya orang yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita baca masih dalam satu perikop tersebut,
di dalam Ulangan 28 ayat ke-12. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu pembendaharaan yang melimpah, yaitu langit. Berarti dulu sampai di situ. Ya ini apa? Langit. Langit itu dalam bahasa aslinya, yang mendekati bahasa aslinya bahasa Inggris itu heaven. Berkat dari langit itu heaven, surga. Berkat dari surga, pembendaharaan dari surga. Jadi ini nggak bisa diakses oleh sembarang orang. Nggak bisa siapapun mengambil berkat itu atau diberikan, tetapi hanya kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berkat surga itu, heavenly blessing itu bisa diakses oleh setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ya, lanjut ayat tersebut. Yaitu langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini janji Tuhan. Enggak pinjam, tapi memberikan pinjaman. Tapi bukan artinya saudara jadi rentenir ya. Wah, kata firman Tuhan, kita memberikan pinjaman nih. Lu mau pinjam nggak sama gue nih? Bunganya 50% ya. Waduh, itu nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Nah, Tuhan akan memberkati dengan berkat yang datangnya dari pembendaharaan surga. Heaven itu bicara, langit itu bicara soal surga, ya. Berkat yang 6K tadi itulah berkat yang dari surga. Yang pertama tadi apa? Keselamatan di bumi dan di surga, itu berkat yang datang dari Tuhan. Ya, agar kita selamat di bumi dan akhirat. Orang sebelah bilang selamat di bumi dan di surga. Ya, jadi selama saudara di bumi juga saudara akan selamat. Ya, saya tidak bahas detail, tapi banyak orang yang salah mengartikan tentang soal ini. Kalau saya kecelakaan, tiba-tiba saya kecelakaan, itu rencana Tuhan. Itu salah. Kalau tiba-tiba saudara jatuh, wah ini rencana Tuhan saya jatuhin. Enggak, saudara. Saudara baca di Alkitab, Tuhan tuh selalu mendatangkan kebaikan. Enggak pernah dia rancangkan sesuatu yang jahat buat saudara. Sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan saudara. Wah, itu rencana Tuhan. Enggak, saudara. Bohong. Itu kata-kata yang salah. Penafsiran yang salah tentang firman Tuhan. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Kalaupun terjadi sesuatu yang salah terhadap kehidupan kita, sesuatu yang buruk, itu karena kesalahan manusia. Tuhan udah bilang, kamu jangan ke sana. Kok kamu tetap ke sana? Akhirnya terjatuh. Misal seperti itu. Tetapi Tuhan bisa mengambil alih, keadaan tersebut bisa jadi baik. Itu ya saudara ya. Jadi jangan mengartikan yang salah tentang firman Tuhan. Rancangan Tuhan, oh ini rancangan Tuhan nih. Saya terjatuh, saya celaka, ini udah rencana Tuhan. Enggak ada. Rencana Tuhan semuanya baik. Katakan amin. Baik dalam kehidupan saudara. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, mungkin itu kesalahan saudara. Ya, oleh sebab itu kita harus peka. Kemudian tadi yang kedua adalah keselamatan, kekayaan. Bukan hanya materi, uang saja, tetapi mungkin rumah. Tuhan memberikan kendaraan. Siapa yang belum punya rumah? Siapa yang belum punya kendaraan? Tuhan sudah janjikan itu buat kita loh. Agak vulgar ya, tapi memang betul, itu janji Tuhan. Kemudian juga kekayaan secara intelektual, hikmat, kepintaran, ide-ide yang brilian. Itu Tuhan akan berikan. Itu dalam lingkup kekayaan. Ya. Kemudian berkat dari surga apalagi kesehatan. Amin. Kesehatan, amin. BPJS, kemudian apalagi asuransi yang lain itu hanya mengcover kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Betul nggak? Tetapi Yeremia katakan apa? Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Katakan amin. Tuhan akan berikan. Tuhan jamin itu. Lebih dari BPJS, lebih dari asuransi yang saudara punya. Tuhan akan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Ya, itu berkat yang datang dari surga yang nggak bisa diakses oleh sembarangan orang. Ya. Kemudian keberhasilan dan keberuntungan. Tadi yang saya katakan ya, kalau orang-orang Tionghoa, etnis Tionghoa itu bilang, wah udah hoki, itu udah susah dijelaskan kan? Hoki itu susah dijelaskan kan? Ada sesuatu faktor X yang bisa membuat orang itu beruntung. Tetapi Tuhan sudah berikan buat kita. Yosua 1 ayat 8 mengatakan kalau kita
saudaraku, benar-benar mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka keberhasilan dan keberuntungan Tuhan akan berikan. Yang satu lagi terakhir adalah kebahagiaan. Itu berkat dari surga. Saudara punya uang triliunan, saudara mau buat beli bahagia nggak bisa. Tapi kebahagiaan itu di Yesaya juga dikatakan, Yesaya 48 kalau nggak salah, itu dikatakan bahwa kebahagiaan itu akan mengalir seperti gelombang laut buat kita, saudara. Itu berkat dari surga, saudara. Ya, ada yang bahagia nggak kalau saat ini dikasih 1 miliar? Senang ya sesaat ya, senang sesaat ya. Tapi kebahagiaan dari Tuhan bukan soal itu, saudara. Melebihi itu, saudara. Itu mengalir seperti gelombang laut, ya. Dan berkat ini datangnya dari pembendaharaan Tuhan di surga. Tuhan tuh punya banyak sekali berkat. Amin. Yang tadi 6K tadi ya. Yang pertama tadi apa? Keselamatan, terus kekayaan, terus kesehatan, terus kehormatan, keberhasilan, terus keberuntungan dan kebahagiaan. Itu ada dalam pembendaharaan Tuhan di surga. Dan saudara berhak untuk mendapatkannya. Katakan amin. Amin. Siapa yang percaya saudara akan mendapatkan berkat? Angkat tangannya, berikan tepuk tangan yang persyaratannya satu, ada syaratnya. Ya, kalau saudara pergi ke bank, saudara mengambil uang, ya. Kemarin gini, ada teman saya di sana, terus dia bilang gini, saya mau ambil uang saya di bank, katanya dia bilang, berapa Pak jumlahnya? 1 triliun. Semua bingung kan? Di Sukabumi ada yang punya 1 triliun. Gak mungkin. Mana buktinya? Dia gak punya buktinya. Gak punya syarat-syaratnya untuk mengambil uang 1 triliun itu. Ya, sama halnya dengan kita. Kita punya bisa mendapatkan berkat, bisa mendapatkan dari pembenaran surga itu. Ada syaratnya. Satu syaratnya, taat. Sama-sama katakan taat. Ya. Taat itu dibahas di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 14. Coba kita baca sama-sama. Apa yang dimaksud taat dalam Ulangan 28 ini? Ya, masih dalam perikop ini tentang berkat, dan Tuhan sudah memberikan kisi-kisinya. Hanya satu, taat saja. Semua pembendaharaan dari surga itu akan terjun, akan on the way dalam hidupan saudara. Ya, taat, kita baca Ulangan 28 ayat 1, 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Katakan amin. Katakan saya mau taat. Katakan saya mau mendengar suara Tuhan. Katakan saya mau setia melakukan perintah Tuhan. Yang kedua adalah ayat yang ke-14. Sama-sama baca 1, 2, 3. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan, saya tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saya tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu syaratnya. Hanya satu. Dikemas dalam satu kata, taat. Amin. Saudara akan mendapatkan berkat yang besar dari pembendaharaan di surga. Haleluya. Saya akan closing ya. Saya akan tutup. Saudara kalau kemana-mana nih zaman sekarang ini, yang dibutuhkan apa? Misalnya saudara mau ke Jakarta, ke rumah nenek saudara atau saudara keluarga saudara yang udah lama gak ketemu, yang saudara perlukan apa? Kalau mau ke sana supaya nyampe, selain mobil atau kendaraan ya maksudnya. Apa? Hah? Alamat. Tapi bukan alamat palsu ya. Google Maps kan. Atau ada aplikasi lagi yang suka dipakai sama Yantor, Waze. Itu kalau pakai itu seperti alamatnya benar, bukan alamat palsu ya. Alamatnya benar, nomor sekian, RT, RW dan sebagainya. Itu saudara akan dituntun. Saudara nggak tahu jalan sekarang, nggak usah ngerti jalan dari Jakarta, jalan tikus apa segala macam.
Asal ada itu aja, saudara nyampe loh. Belok kiri, belok kanan. Awas di kanan ada sungai, awas di kiri ada cewek cakep misalnya gitu ya. Awas lurus jalan kiri kanan, nyampe. Your destination on the right, misalnya gitu ya. Tujuanmu ada di sebelah kanan. Betul, saudara? Nah, dengan saya akan tutup dengan quote saya. Dengan janji berkat Tuhan, dengan janji berkat Tuhan yang tadi kita bahas, saudara, kita bisa memetakan kehidupan kita dengan pasti. Amin. Sekali lagi ya, dengan janji Tuhan janji berkat Tuhan tadi, ya, Anda bisa memetakan hidupmu dengan pasti. Jadi artinya, saudara gini, saudara nggak khawatir lagi tentang pekerjaan kita, tentang makanan. Kira-kira besok bisa makan nggak ya? Anak-anak saya, incuk saya, kira-kira bisa berhasil nggak ya? Kira-kira saya nanti gimana ya hidup di masa depan gimana ya? Bingung semuanya. Dengan janji berkat Tuhan tadi, saudara bisa mematakan hidup saudara dengan pasti. Saudara pasti menjadi orang-orang yang diberkati, keluargaku pasti diberkati Tuhan, aku pasti berhasil. Amin, saudara. Itu janji berkat Tuhan, ya. Dan semua berkat keselamatan, berkat kekayaan, berkat kesehatan, berkat keberhasilan dan keberuntungan dan berkat kebahagiaan, saudara pasti dapatkan. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling Tuhan. Haleluya. Biar firman Tuhan pada hari ini menguatkan kepada kita bahwa kita punya kekuatan daripada Tuhan. Kita punya kepastian. Jadi kita bisa memetakan hidup kita pada saat ini. Kalau nanti sekali waktu saudara ditanya oleh orang, kamu masa depannya suram ya? Oh enggak, masa depan saya cerah. Kamu pasti masa depannya jadi orang miskin. Kamu pasti gak bisa apa-apa. Enggak, saya pasti bisa menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena janji berkat Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, janji berkat Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Itu juga yang akan menjadi patokan untuk kami, Bapa, agar kami bisa menjadi orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Kami bisa menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, dan kami percaya bahwa hidup kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat janji firman Tuhan pada hari ini. Dan kami memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Kita akan jalankan persembahan jalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Sebentar kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Masa
berkat-berkat-Mu yang Tuhan janjikan pada hari ini. Kami sangat mengerti pada hari ini bahwa kami pasti diberkati oleh Tuhan. Kami pasti mendapatkan berkat-berkat surgawi dari pembendaharaan-Mu di surga. Tuhan Yesus akan tercurah buat kami semua. Kami akan diberkati Tuhan Yesus. Dan keselamatan kami, Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Kekayaan kami, kesehatan kami, keberhasilan, keberuntungan, dan juga kebahagiaan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus dalam kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dan juga kami berdoa Bapa pada saat ini Bapa, biarlah Tuhan Yesus setiap orang yang datang pada hari ini adalah hari Minggu yang penuh dengan mujizat, hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang begitu baik luar biasa Tuhan Yesus, sehingga kami yang datang pada hari ini sudah mengalami perubahan, sudah disembuhkan, sudah diberkati dengan pertolongan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami. Sebentar kalau kami pulang juga, ketika kami berkumpul dengan komunitas kami berkumpul dengan keluarga kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Kami boleh menyaksikan tentang semua kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujian nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan saudara sambil mengangkat pujian.